pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu jadilah kehendak di bumi ini seperti di dalam surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari berikanlah ini kami pada hari rezeki yang menjadi bagian ini kami menjadi bagian secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. punya pinjaman, Cukup untuk cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku.
Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan hari ini kembali kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu dari kami, Nike Anderson, dan urapi setiap kami dengan pewahyuan hikmat daripada sorga. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Salam Semangat revival. pagi. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa Semua kabarnya? semangat pagi. Bapak Tuhan Ibu Yesus semuanya, baik. Tuhan Yesus baik, amin. Senang sekali hari ini Jumat 15 Desember 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kembali saudari kita Nike Anderson akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Silakan Nike. Terima kasih untuk waktunya Pastor Yongki. Shalom saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa berkumpul pada hari ini, baik yang di Amerika maupun yang ada di Indonesia. Kita mau merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua dan kita yakini dengan iman kita, maka apapun yang kita kerjakan senantiasa berhasil di dalam nama Yesus Tuhan. Tidak terasa ya, akhir tahun sudah mau selesai. Kita akan masuki tahun yang akan datang nantinya 2024. Kalau tahun depan nanti, tahun 2024, itu adalah pemilihan presiden. Baik di Indonesia dan di Amerika. Dan kita tahu pemilihan presiden, kita tetap percaya walaupun manusia berusaha, tetapi Tuhan yang menentukan hasilnya. Apapun hasilnya, kita tetap mensyukuri, kita menghormati pemimpin kita, menghormati pemerintahan yang ada. Tetapi kabar baiknya, kita ini memiliki Tuhan di atas segala-galanya, yaitu Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Tema kita pada hari ini adalah Yesus Raja di atas segala raja, yaitu pemerintahan yang kekal, yang tidak pernah binasa.
Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Kalau pemerintahan yang ada di dunia semua sifatnya sementara. 4 tahun sekali harus diganti. Tetapi kita sungguh bangga punya Tuhan yang hidup. Yang dulu, sekarang, sampai selamanya tidak pernah berubah. Yaitu Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Yaitu dia tuh sungguh-sungguh dekat sama kita. Karena dialah yang menciptakan kita. Menciptakan segala-galanya. Tuhan mau kita tuh dekat dan intim dengannya. Tuhan mau disenangkan hatinya dengan setiap kita mengagungkan, memuliakan namanya. Firman Tuhan itu sungguh-sungguh jelas menjadi tema dalam hidup kita. Sebab kuasanya itu tidak terbatas. Bahkan dikatakan dalam Mazmur 93. Mari kita buka Mazmur 93. Di ayat 1 dan 2. Mazmur 93, 1-5, tapi kita baca di ayat 1 dan 2 saja. Tuhan itu adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Jadi Tuhan kita tuh super power. Gak ada yang bisa mengalahkan Tuhan kita. Tuhan Raja kita yang kekal. Sungguh telah tegak, dunia tidak bergoyang. Tuhan yang menentukan kehidupan kita, menentukan apa yang ada di dunia ini. Taktanya tuh kekal. Di ayat kedua dikatakan, taktamu tegak sejak dahulu kala. Dari kekal engkau ada. Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan kita tuh mengasihi kita, sangat-sangat mengasihi kita dan menyayangi kita. Makanya kita tuh diciptakan segambar dan serupa dengannya. Karena Tuhan begitu mengasihi. Manusia ini diciptakan sebagai makhluk tertinggi dari semua makhluk yang ada. Jadi kita ini harus bersyukur kalau saat ini kita sehat, saat ini kita boleh bernafas, semuanya itu karena anugerahnya. Kita boleh menikmati hari-hari baik, semua karena anugerahnya. Bersyukur ya, kita katakan Tuhan Yesus itu sungguh baik. Yesus Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Kita merenungkan firman-Nya pada hari ini juga di dalam Matius 25. Di dalam Matius 25 ayat 31-46. Dikatakan di ayat 31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Amin. Ayat ke-32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Bagaimana dengan kita semua? Saya percaya kita semua ini mau masuk dalam golongan yang baik. Di situ dikatakan kalau kita baca selanjutnya, dibagi menjadi 2 golongan. Yaitu golongan domba dan yang satunya golongan kambing. Golongan domba ada di sebelah kanannya. Sedangkan golongan kambing ada di sebelah kirinya. Di ayat 34 dikatakan, Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Ini yang golongan domba. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin ya. Saya bersyukur kita semua di sini tidak ada yang mau jadi golongan kambing. Kita semua mau masuk dalam golongan domba. Karena kalau golongan domba itu hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup melekat kepadanya, dan hidup intim dengannya. Sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup kudus di hadapannya. Kita mau hidup dalam takut akan Tuhan, tidak main-main. Karena kita di dunia ini sifatnya sementara. Semua sementara. Makanya kita bersyukur
Kalau sampai hari ini kita ada, sampai hari ini kita sehat, kuat, itu semua karena anugerahnya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah nantinya kita nggak ada yang tahu? Soalnya banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang terdahulu. Kita hidup ini seperti pertandingan, di mana kita harus mencapai di garis finish dengan penuh kemenangan. Bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak boleh kita sia-siakan. Keselamatan yang Tuhan sudah beri buat kita harus kita pakai supaya hidup kita ini senantiasa memuliakan nama Tuhan. Hidup kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu jaga hidup kita. Untuk kita ini hidup kudus, tidak kompromi dengan dosa apapun. Kita ini harus hidup benar-benar kudus. Enggak main-main. Karena pada saatnya Tuhan kita itu sebagai raja yang kekal. Tuhan kita nanti datang ke dunia bukan sebagai anak manusia, tetapi Tuhan datang sebagai raja di atas segala raja. Di mana Tuhan akan menghakimi setiap hidup kita. Setiap orang tidak akan datang dihakimi bergandengan tangan. Tetapi kita akan bertanggung jawab terhadap diri kita masing-masing. Puji Tuhan kita masuk di tahun 2023 ini sudah dalam pimpinan Tuhan. Sepanjang tahun Tuhan sudah pimpin kita. Kita sudah merasakan kebaikan Tuhan. Kita merasakan kasih setianya. Jadi jangan sampai kita tidak finishing strong. Kita tidak tahu siapapun di tempat ini. Dan siapapun tidak ada yang tahu kapan Tuhan panggil kita. Tetapi kita tetap satu hal kabar baiknya. Kalau kita mau hidup kudus, kita hidup dalam perkenanannya. Saya percaya kita semua akan masuk dalam golongan domba. Dan Tuhan menjanjikan hidup yang kekal, yaitu surga mulia. Amin. Sedangkan golongan kambing di sebelah kirinya adalah gambaran mereka orang-orang yang menolaknya dan yang tidak taat akan kehendaknya. Dan mereka akan mendapat hukuman, yaitu ke tempat siksaan yang kekal, yaitu neraka, yang penuh dengan gertak gigi, api yang kekal, yang binasa. Di dalam Matius 25 ayat 41, mari kita baca. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, yaitu golongan kambing, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Malaikat-malaikat yaitu Lucifer, pengikutnya. Padahal dahulu malaikat Lucifer ini adalah pemimpin pujian. Tetapi karena dia mau menyamai menjadi Tuhan, menyamai lebih tinggi dari Tuhan, maka dia jatuh. Malaikat Tuhan bisa jatuh. Oleh sebab itu kita ini tidak main-main. Memang kita manusia terdiri dari darah dan daging. Tetapi kita jangan dikuasai oleh keinginan-keinginan dosa yang tidak worth it. Yang istilahnya itu dosa itu kelihatannya sedap, kelihatannya nikmat, tetapi ujungnya maut. Jadi kalau kita menyadari hidup kudus, mau hidup dalam takut akan Tuhan, mau sungguh-sungguh dalam hidup ini, maka kalau kita mau melakukan segala sesuatu, tentunya kita ingat. Contohnya, kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak baik. Kita ingat, oh, hidup kudus loh. Hidup kudus loh. Kita ini misalnya orang yang mau selingkuh, ingat kalau di dalam Tuhan, kalau sering mendengar, sering baca firman, hidup ini penuh dengan cobaan, godaan, kiri, kanan, dan sebagainya. Ingat, ada waktu mau selingkuh, ingat, Tuhan Yesus ada loh. Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. 24 jam tidak pernah tertidur Tuhan kita. Tuhan tahu apapun, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Jadi begitu mau selingkuh, ingat, akhirnya nggak jadi selingkuh. Itu hidup dalam takut akan Tuhan. Mau berbuat yang tidak baik, ingat,
Hidup ini harus kudus, tidak boleh bercelah. Hidup dalam perkenanannya. Karena kita ini mau masuk dalam golongan domba, nggak mau sampai kita ini dipindah ke golongan kambing. Atau mungkin yang awalnya sebenarnya sudah masuk dalam golongan domba. Tetapi akhir hidup bukan di golongan domba, tetapi masuk golongan kambing. Dan firman Tuhan jelas, firman Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dikatakannya tidak pernah tidak digenapinya. Jadi kalau masuk golongan kambing pada akhir hidup kita, itulah janji Tuhan. Masuk apa? Api yang kekal. Hukuman. Tetapi kalau kita hidup kudus, hidup sungguh-sungguh dalam perkenanannya, maka Tuhan menjanjikan juga tercatat di firman Tuhan bahwa kita akan masuk dalam surga mulia, tempat yang kekal. Penuh sukacita, tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan lagi, tetapi dengan sukacita kita akan merayakan kemenangan bersama Tuhan. Amin. Jadi hidup ini harus benar-benar sungguh-sungguh. Jadi jangan main-main lagi. Kita memasuki tahun 2024 dengan penuh kemenangan. Kita percaya nantinya kita finishing strong. Saya percaya kita semua boleh setia sampai akhir hidup kita. Sehingga nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Amin. Apa artinya juga bahwa Tuhan itu adalah Raja dalam hidup kita. Kalau Tuhan itu Raja dalam hidup kita, kalau Tuhan itu Bapak kita, Tuhan Raja kita, berarti kita siapa? Anak Raja. Ada pujian mengatakan, kamu anak raja, aku anak raja. Kita semua anak raja. Jadi kita ini anak raja. Kita bersyukur kita ini anak raja, raja yang kekal, yang memiliki pemerintahan yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang, tetapi kita bangga kita punya Allah yang hidup, yaitu Yesus Tuhan Raja di atas segala raja, yang tidak tergoncangkan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap sama. Tuhan menjanjikan apa kalau kita ini anak raja? Dia yang memerintah yang pertama. Dia yang memerintah dan mengatur kehidupan kita. Karena Tuhan di atas segala raja, dia yang berdaulat penuh atas hidup kita. Kadang kita berdoa, tetapi Tuhan tidak menjawab sesuai dengan doa kita. Jangan kecewa. Mungkin Tuhan tahu yang terbaik kalau doa kita dijawab sesuai dengan kita inginkan. Belum tentu hasilnya baik buat kita. Jadi kadang Tuhan menjawabnya kok beda Tuhan. Aku minta A kok dikasih B. Sama dengan kita punya anak. Dia kan anak kita minta kan, Ma tolong aku mau makan yang pedes-pedes. Aku ini suka pedes-pedes. Lihat temenku tuh makan pedes-pedes. Lihat di YouTube makan pedes-pedes kok enak bunyinya kriuk-kriuk-kriuk gitu ya. Tetapi kita sebagai orang tua lihat, waduh kalau anak saya barusan sakit baru sembuh, makan pedes-pedes. Lah, apakah kita kasih anak kita sampai please mami, aku nggak bisa ndak lihat ini kok enak sekali, kriuk-kriuk bunyi semua. Terus kita mau kasih, oke murah, ndak mahal, tinggal beli di Sopret ataupun di dolar general murah. Tapi kita lihat anak kita nih baru sakit, baru sembuh kok makan kriuk-kriuk yang pedes-pedes. Ya kita tolak, kita marahin dengan tegas. Tidak boleh makan yang ini. Kamu harus makan yang panas-panas, anget-anget. Meskipun anak kita mukanya cemberut, tapi dimakan. Ya sudah, itu kadang Tuhan juga sama seperti kita. Tuhan tahu kalau di titik tertentu Tuhan jawab itu yang kita mau, belum tentu hasilnya baik. Jadi syukuri kalau sampai Tuhan jawab tidak sesuai jawaban kita. Tetap katakan Tuhan baik. Apa Tuhan maksudmu Tuhan? Engkau memberikan aku jawaban demikian. Tapi tetap aku percaya. Katakan dengan iman. Aku percaya. Aku akan menang. Aku percaya. Aku akan sukses. Aku percaya. Aku akan sehat. Katakan yang baik. Katakan yang positif. Maka ada kuasa. Itu akan terjadi dalam hidup kita. Karena Dia yang memerintah dan mengatur hidup kita. Amin. Dan apalagi janji Tuhan kalau kita ini anak raja.
Dia itu akan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Seperti kita ini bertanggung jawab penuh kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus itu bertanggung jawab penuh atas kita, menyediakan keperluan kita. Jadi kita ini tidak perlu khawatir, tetap percaya Tuhan yang pegang kendali kehidupan kita semua. Amin. Tuhan pegang kendali. Sama kita pegang kendali anak-anak kita kan. Kalau anak-anak kita ada perlu apa-apa sesuai dengan keperluan, bukan sesuai dengan keinginan. Karena saya selalu menekankan kepada anak-anak, beda loh ya keperluan sama keinginan itu. Keperluan tuh memang kamu betul-betul perlu. Kalau keinginan itu ya sekali-kali. Tapi tidak semua keinginanmu tuh harus diturutin. Apalagi nih Amazon ya, suka sekali mereka buka Amazon. Karena enak sekali ting tong delivery gitu. Tapi apakah kita menuruti semua keinginan? Saya bersyukur sekali ini momen Natal ya. Kita memang harus penuh kasih, menerapkan firman Tuhan, berbagi. Anak saya tuh juga suka berbagi loh. Barusan kemarin itu buka Amazon. Perlu berapa? $250. Loh, buat apa $250? Loh, Mami kan bagi-bagi ke teman-temannya Mami. Aku juga mau bagi-bagi katanya. Bagi-bagi banyak tuh dipilih di Amazon. Loh, kadang nggak perlu kasih gift card aja. Teman-teman tuh kasih gift card. Pada mereka bilang, kalau gift card enggak mining. Loh, tapi kan enak dia bisa beli sendiri. Tapi aku ya sama anak. Jadi yang satu, yang anak tetap mau yang itu. Jadi menurut Mami umpama gift card-nya berapa? $20. Dia pilih barang $20. Contohnya seperti demikian. Jadi banyak dipilih. Jadi katanya gift kasih. Katanya Mami harus memberi. Jadi dia juga memberi banyak. Jadi akhirnya kalau Natal tuh, kalau saya punya sekarang 3, kalau dulu masih kecil, itu pemberian tuh cuma dari kita, dari parent ya. Tetapi sekarang ini karena kita punya anak-anak yang sudah smart, sudah semakin dewasa, bertumbuh, 3 anak perempuan, mereka juga berbagi. Tergantung teman masing-masing. Ada yang kasih untuk 20 teman, ada yang kasih 30 teman, dan sebagainya. Ya itu berbagi kasih. Ya udahlah, ya sudah kita berbagi kasih, saya menabur. Tapi saya ketawa aja. Lucu aja gitu ya dengernya. Kembali lagi sampai mana tadi? Kita nih anak raja. Janji Tuhan, dia menjamin keamanan hidup kita. Tadi dikatakan dalam Mazmur 91, dalam perlindungan Tuhan. Kita semua ini aman. Tetapi apakah kita cuma bilang aman kalau kita juga nggak mendekat kepada Tuhan? Kita harus mendekat dan perkataan firman Tuhan itu kita yain dan aminin. Maka itu akan terjadi. Bukan sekedar membaca, tetapi kita mempercayai bahwa itu tergenapi dalam hidup kita. Bahkan dikatakan di dalam 1 Tawari 4 ayat 10 yang doa Yabes. Yabes itu berseru kepada Allah Israel katanya. Ada pujiannya juga doa Yabes ini. Saya sering setiap kali mesbah keluarga lagu ini selalu kita nyanyikan. Kata-katanya begitu luar biasa. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Amin. Jadi kita meyakini doa Yabes ini terjadi dalam kehidupan kita. Yang terakhir, kalau kita anak raja, maka sudah seharusnya kita ini menghormati Bapak kita, Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Yaitu dengan apa? Dengan memuji, menyembah Tuhan setiap saat, setiap hari, menyediakan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan dalam persekutuan ataupun dalam kehidupan doa kita pribadi.
kita mau memuliakan namanya. Karena Yesus Tuhan itu Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Di mana kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh, maka di situ kuasa Tuhan bekerja buat kita. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan umatnya yang mencari kepadanya. Ketoklah pintu, maka akan dibukakan bagimu. Tetapi kalau kita tidak pernah ketok pintu, tidak pernah puji dan sembah, nggak datang berkatnya. Amin. Terakhir saya tutup di dalam Filipi 4:13 dan Filipi 4:19. Mari kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Boleh diganti segala keperluan, sebut namanya masing-masing, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini salah satu ayat favorit dalam keluarga kami. Jadi pada saat saya di dalam posisi kelemahan tertentu, saya mengatakan Tuhan yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena saat kita mengatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah tidak ada yang digenapi. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau, Engkaulah Bapa kami, Tuhan kami, Yesus Tuhan, Raja di atas segala Raja. Tidak ada nama lain yang nama disebutkan di kolong langit, bahkan di manapun Tuhan. Bahwa Engkaulah Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan kami, bahkan Kau yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Kau menyelamatkan kami. Oleh sebab itu kami tidak mau sia-sia dengan peristiwa keselamatan-Mu. Kami mau hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami boleh hidup dalam kekudusan. Kami boleh hidup dalam perkenanan-Mu. Dan kami mau Tuhan memuliakan nama-Mu melalui setiap kehidupan kami semua. Engkau yang tahu Bapa pergumulan daripada setiap kami. Kami percaya Tuhan di dalam firman-Mu Filipi 4 ayat 13 dan 19. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada segala perkara yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Oleh sebab itu kami percaya kami akan dikuatkan, kami akan hidup dalam kemenangan, kami semua akan diberkati. Semuanya boleh mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Siapa yang percaya, disertai, diberkati dan dilindungi Tuhan, katakan bersama saya, amin.